gereja maupun selamat malam untuk kita semuanya. Kita bersyukur bisa kembali berdoa bersama-sama. Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema yang sedikit umum, kita sudah tahu Injil, tapi kadang-kadang kita melupakan sebetulnya pesan dan inti utama dari Injil itu seperti apa. Saudara, kalau pernah ditanya soal Injil, ya, pernah ditanya soal Injil. Apa itu Injil? Injil Yesus. Seorang menjawab, bahkan jawaban yang paling umum inilah ya. Dia mengatakan, ya kalau Injil itu adalah ya percaya Tuhan Yesus gitu ya, kita pasti dapat masuk surga. Ya, supaya kalau meninggal atau mati, kita masuk surga. Mungkin itu yang selalu kita dengar, yang senantiasa kita dapat jawaban waktu kita tanya orang, apa itu Injil? Injil kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jawabannya biasanya seperti ini. Ya, percaya Tuhan Yesus, kamu pasti selamat, kamu waktu mati kamu akan masuk surga. Saudara, statement ini bukannya salah total, tetapi statement ini terlalu sederhana. Terlalu disederhanakan sampai akhirnya ada hal-hal yang penting di situ jadi tidak terangkum di dalam statement ini. Ya kalau kita ngomong ini cuma hanya bicara di awal dan di akhir. Percaya Yesus lalu selamat masuk surga. Ya kan? Ada awal, ada akhir saja. Lalu di tengah-tengahnya seperti apa Injil itu? Ya, Injil itu. Ini yang perlu kita ketahui, Saudara. Injil yang kita sebut sebagai kabar baik itu seperti apa yang Alkitab singkapkan bagi kita. Ya. Nah, kita coba lihat misalnya berita dari Yohanes Pembaptis ketika dia muncul melayani. Dia udah berseru begini di Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah ini. Jadi ada kata di situ adalah kerajaan Allah. Sudah ini yang harus menjadi konsentrasi kita di dalam mengkaitkan Injil itu dengan kerajaan Allah. Itu karena kita lihat ini ya, Injil menurut Yesus sendiri ketika Yesus mulai berkhotbah pertama kali di Matius 4 juga setelah dia dicobai di atas bukit, lalu dia turun, ini yang dia beritakan. Injil ini yang dia beritakan. Berita khotbah pertama yang disampaikan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Sejak waktu itu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mirip saudara ya dengan berita dari Yohanes Pembaptis ya, sama bahkan dikatakan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, saudara, kalau kita ngomong Injil itu ada ngomong soal kerajaan Allah rupanya. Dan kerajaan Allah ini berkaitan dengan pertobatan. Di dalamnya ada perubahan hidup, ada pertobatan. Itu. Ya. Jadi tidak hanya bicara percaya Yesus lalu selamat, tapi di dalam hidup kita harus ada hal yang lain yang menjadi proses di dalamnya, yaitu perubahan hidup, pertobatan terus menerus di dalam hidup kita sampai waktu kita meninggal tuh kita baru bisa masuk surga. Gitu. Ya. Jadi kerajaan Allah ini menjadi inti dari Injil yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri. Nanti kita akan lihat betapa banyaknya kata ini dicatat di dalam 4 Injil yang kita punya di dalam Alkitab. Ya, nah, seorang namanya James Bryan Smith mengatakan kerajaan Allah adalah sebuah kehidupan interaktif dengan Allah. Waktu perubahan hidup, waktu pertobatan itu terjadi, itu ada kita terus karena hidup kita berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan terus boleh membawa kita dari hari ke hari kepada kekudusan yang makin kudus. Itu ada interaksi, ada relasi, ada korelasinya yang semakin dekat dan semakin intim dengan Tuhan. Di situ terjadi perubahan hidup. Di situ mindset kerajaan Allah itu makin terbangun di dalam diri kita. Itulah Injil yang utuh dikatakan di situ. Ya, bukan hanya sekedar diringkas, disederhanakan sampai kita kehilangan berita yang utuh dari Injil. Sudah kadang-kadang memang kalau kita mensimplifikasi sesuatu itu kita bisa kehilangan meaning yang aslinya. Gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa mempertahankan simplifikasi tapi tetap mempunyai meaning yang bisa merangkum semuanya. Nah, ini enggak gampang. Gitu ya. Nah, berita Injil itu tidak bisa hanya disesederhanakan seperti itu,
Tetapi Injil itu yang berbicara tentang kerajaan Allah itu, bagaimana itu bisa diterima utuh oleh orang Kristen sebagai Injil utama, Injil yang sebenarnya. Itu kalau kita lihat topik ini saudara ya, topik kerajaan Allah ini menjadi topik utama dalam setiap khotbah Tuhan Yesus. Ya, selalu dimulai dengan kalimat bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus tidak hanya sekali ngomong hal ini. Berkali-kali dia bicara soal ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lalu yang sebelumnya tadi Yohanes Pembaptis juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Dan kalau kita lihat topik kerajaan Allah ini juga muncul di dalam pengajaran Tuhan Yesus sangat-sangat dominan sekali. Ya, dalam pengajaran berupa perumpamaan kalau kita tahu. Ya, kalau kita selalu baca ya, kalau kita di hari Sabtu mengeksposisi Lukas, Injil Lukas, kita banyak menemukan kalimat seperti ini. Hal kerajaan surga seumpama. Seumpama apa? Seumpama orang menabur benih, seumpama dengan biji sesawi, seumpama dengan ragi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi khotbah maupun pengajaran Tuhan Yesus tidak jauh dari kata ini. Kerajaan Allah. Itulah Injil sebenarnya. Ya, yang sebenarnya harus kita dengar. Jadi ini sangat-sangat kental sekali. Kita juga lihat yang lain misalnya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya pesannya tidak berubah. Dicatat di Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Perhatikan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, tentang kerajaan Allah. Atau kalau kita mau ganti berbicara tentang Injil yang utuh. Kerajaan Allah. Saudara, jadi kita lihat sejak pertama Yesus kali muncul melayani Tuhan. Sampai di akhir dia akan terangkat ke surga. Dia masih bicara hal yang sama. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya, bahkan dicatat di dalam Injil itu lebih dari 100 kali muncul. Kerajaan Allah itu dicatat di situ. Jadi saudara, bagaimana ini bisa diabaikan? Karena ini muncul sangat dominan. Tetapi kita tidak melihatnya waktu kita mendengar definisi Injil itu apa. Kata ini hampir tidak pernah masuk di dalam berita Injil itu sendiri. Ya, kata ini terabaikan. Kata ini terlupakan. Padahal khotbah Tuhan Yesus, pengajarannya dari awal sampai akhir, sampai waktu dia bangkit, sampai terakhir sesaat dia akan naik ke surga, ini yang terus dibicarakan dan ditekankan. Bagaimana kamu harus hidup di dalam kerajaan Allah. Itu kabar baik yang harus dimengerti dan kita terima secara utuh. So kalau kita lihat ya, di dalam Injil ini, rasul-rasul pun ditekankan waktu mereka diutus ya, dicatat di Matius 10 ayat 5 sampai 7. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Perintahnya jelas, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sekali lagi, perintah kepada murid-murid adalah soal ini. Beritakan kerajaan Allah itu. Beritakan Injil itu sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Sudah sekalian, kita lihat lagi. Paulus, setelah Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Paulus juga bicara banyak tentang kerajaan Allah. Ya, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat itu ya. Di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Sudah hampir-hampir kata Injil itu nggak muncul ya. Di dalam kitab ya, kabar baik ya. Ini kata itu kalah dengan kata kerajaan Allah ini. Kalau mau dibandingkan. Kerajaan Allah. Dominan sekali muncul. Hampir di sepanjang perjanjian baru. Dari Matius sampai tulisan Rasul Paulus. Ya. Kerajaan Allah. Di Kisah Rasul tadi. Di Roma juga dikatakan. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera,
dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus tekankan lagi kerajaan Allah itu. Ya, kerajaan Allah. Dan di Kolose juga dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, masih ada banyak ayat yang ditulis Paulus tentang kerajaan Allah. Saya hanya ambil 3 saja di situ. Ya, jadi bagaimana mungkin ini bisa terabaikan. Dan orang Kristen hampir di dalam benaknya itu sulit menemukan kata ini di dalam pikirannya. Kerajaan Allah. Ini menjadi sangat penting di dalam khotbah, pengajaran, tulisan rasul-rasul. Dan kita harusnya juga mengingat kata ini, bahkan hidup di dalam kata ini. Hidup di dalam kerajaan Allah ini. Jadi Injil itu sekali lagi bukan hanya bicara soal Yesus, kita percaya Yesus mati dan bangkit. Dan nanti kita akan masuk surga, tapi bicara bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kabar baik ini. Saudara sekalian ya. Jadi kita lihat ya, banyak orang-orang ahli ini, para ahli Alkitab ini, yang mengatakan kata ini sangat seringkali terabaikan. Ya, misalnya Michael Green, ini seorang pakar di dalam penginjilan. Jadi berkata begini, bertanya begini, seberapa sering engkau mendengar tentang kerajaan Allah? Ya, ada yang menjawab tidak sering. Ya, ini tulis buku juga, Michael Green seorang yang sangat pakar di dalam pelayanan di ladang penginjilan. Ya, kemudian Peter Wagner, ya pendiri gerakan pertumbuhan gereja. Dia berkata begini, saya tidak henti-hentinya bertanya, mengapa saya jarang mendengar kata kerajaan Allah selama 30 tahun menjadi orang Kristen. Selama 30 tahun menjadi orang Kristen ini sangat jarang dikumandangkan di khotbah-khotbah, di gereja-gereja katanya. Tentang kerajaan Allah ini. Saudara, juga satu lagi adalah Martin Lloyd Jones ya. Seorang pengkhotbah besar asal Inggris. Dia juga melihat banyak pria dan wanita masih salah mengerti apa itu Injil. Apa itu dasar Injil, apa itu inti pesan dari Injil. Banyak orang dia melihat di negaranya salah paham, salah mengerti tentang Injil. Sudah, inilah kondisi kita yang mungkin kita perlu sadar dan kita perlu kembali kepada apa yang dituliskan di Alkitab, apa yang Yesus khotbahkan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang para rasul sedang kerjakan di dalam pelayanan mereka ini. Itu semua tidak jauh dan tidak lain adalah bicara soal kerajaan Allah. Dan itulah yang hadir di dalam dunia. Saudara, bukankah di dalam doa Bapa kami ini juga didoakan, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Ini sebuah kerajaan yang mendatangkan kabar baik bagi dunia ini. Saudara, banyak orang mengira apa sih itu kerajaan Allah? Kenapa orang jarang memikirkan kata ini? Ya, kenapa ini terabaikan di dalam berita-berita Injil sebenarnya? Ya, jadi orang banyak mengira kerajaan Allah itu hanya soal masa depan. Ya, soal masa depan. Sehingga perannya sekarang ini, ya, kekinian ini terabaikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sangat terabaikan. Perannya seperti apa sih? Bagaimana harus hidup di dalamnya sih? Itu terabaikan di dalam kehidupan spiritualitas kita. Ini sebab kenapa kerajaan Allah tidak banyak didengar oleh kita. Ya, bahkan mungkin pengkhotbah-khotbah juga jarang mengangkat ini di dalam khotbah-khotbah mereka. Ya, kita mungkin mesti berefleksi, mesti menyadari, dan mesti lebih banyak bicara ini. Karena Yesus pun banyak, hampir semuanya, itu dia bicara di dalam koridor kerajaan Allah. Nah, saudara, kerajaan Allah itu mesti kita sadari adalah memang belum dinyatakan sepenuhnya. Tapi bukan berarti ini bicara masa depan. Ya. Belum dinyatakan sepenuhnya. Ya. Sehingga kita bisa melihat memang masih ada dosa-dosa yang berkuasa di dalam dunia ini. Ya, kehadirannya memang belum dinyatakan sempurna, jadi ada kuasa dosa yang masih berleluasa. Sehingga kita menemukan ada orang Kristen yang masih bisa kadang-kadang bisa taat kepada Tuhan, ya kadang-kadang juga sadar untuk datang ibadah, tapi kadang-kadang juga begitu ada momen tidak taat, ya tidak lakukan firman Tuhan, bahkan lebih memilih jalan yang jahat daripada yang benar. Ini orang Kristen, ya ada kuasa dosa yang masih ada di dalam
dunia, bahkan kedagingan kita. Karena dia memang kerajaan Allah ini belum dinyatakan sepenuhnya. Tetapi waktu dia dinyatakan sepenuhnya, maka kuasa dosa itu juga sirna dan tidak berkuasa apa-apa. Sudah, kerajaan Allah ini bukan seperti Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus pergi fisiknya naik ke surga terus dia hilang gitu. Dia nggak ada. Nanti Tuhan Yesus datang, dia baru datang lagi kerajaan Allah. Bukan seperti itu. Kerajaan Allah dikatakan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dia hanya belum sempurna dinyatakan. Dan bagaimana kita mempunyai satu mindset, paradigma berpikir kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah itu. Ya, hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi ini already but not yet, ini seringkali juga didengar ya. Terakhir mungkin juga contoh lady pernah singgung ini ya, already but not yet. Dia realitas kekinian yang nanti kelak akan disempurnakan. Dia sudah ada. Dan berapa banyak kita memikirkan kita harus hidup di dalam kerajaan Allah ini. Mungkin kita nggak pernah membayangkan itu. Ya, membayangkan itu. Apa sih kerajaan Allah? Apa sih hubungan hidup saya hari ini dengan kerajaan Allah itu? Saudara, kita justru harus menyadari kita sedang, kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita itu terhisap, kita itu ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak dilihat oleh mata. Ya, tidak didefinisikan secara struktural seperti pemerintahan sekarang. Tapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Itu dikatakan juga di dalam firman Tuhan. Maka betapa kita harus menyadari status kita hidup di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam kerajaan Allah ini. Mari kita sadari dengan baik. Mari kita tanamkan di dalam diri kita ini. Kita ini bukan hidup di dunia ini, tapi kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah yang sudah hadir. Dan perlahan-perlahan tapi pasti akan dinyatakan dengan sempurna nanti. Sudah, inilah yang boleh kita sungguh-sungguh sadari ya. Kalau kita melihat kuasa kerajaan Allah, kita juga harus sadari kehadiran kerajaan Allah ini ada berikut kuasanya di dalam dunia ini. Sudah, kalau kita lihat orang sangat tergiur dengan film-film yang sifatnya superhero gitu ya. Dari anak kecil sampai orang dewasa suka dengan film-film superhero yang sedang, misalnya Avenger aja, itu boomingnya luar biasa film itu ya. Dan sekarang muncul lagi yang terakhir yang baru itu film Avenger yang terbaru, Shang-Chi itu juga sedang ditunggu-tunggu sebenarnya. Itu film superhero terakhirnya. Ya. Jadi orang sangat mendambakan tentang kuasa. Superhero yang punya kuasa. Yang sepertinya bisa memberantas kejahatan, menahan peluru, ya, bisa juga menyelamatkan dunia ini. Sudah, kuasa kerajaan Allah itu tidak bisa kita lihat seperti itu. Ya, kuasa kerajaan Allah itu tidak seperti gambaran-gambaran yang kita lihat di film-film superhero. Tetapi kuasa kerajaan Allah itu sudah hadir. Kita lihat waktu Tuhan Yesus di dalam mujizatnya, saudara. Itu adalah wujud dari kuasa kerajaan Allah. Allah yang bertahta di dalam dunia ini. Kuasanya dinyatakan di dalam mujizat-mujizat yang dikerjakan Kristus. Kemudian kuasa yang lain ada kuasa di dalam memberitakan Injil. Ini kuasa diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan, bukan? Kristus melakukan dan rasul-rasul diperintahkan untuk melakukan, pergi dan beritakan ini. Kemudian kita juga sebagai anak-anak Tuhan diberikan kuasa ini. Hanya kita sepertinya tidak yakin kita punya kuasa ini. Seperti kita tidak yakin seolah-olah kita memiliki kuasa seperti ini. Kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan. Karena kita pun diutus oleh Tuhan di dalam dunia ini. Saudara ya, jadi kuasa kerajaan Allah ini muncul. Kita lihat di dalam kuasa memberitakan Injil. Saudara, kalau lihat orang berkhotbah misalnya ya, di KKR, melihat orang bisa berbalik, ya menangisi dosanya, lalu mengangkat tangan, lalu menyerahkan diri, mau berubah hidupnya. Saudara, kita lihat berapa banyak orang Kristen, orang berdosa yang kembali menjadi Kristen, menjadi orang yang dipakai Tuhan. Saudara, kalau ini bukan kuasa dari kerajaan Allah yang hadir, ini kuasa siapa? Ya. Mari kita sadari kita hidup di dalam kuasa kerajaan Allah seperti ini. Kuasa yang bukan dipakai untuk menonjolkan diri, tapi kuasa di dalam kerajaan Allah untuk melakukan kebaikan, memberitakan Injil.
Bahkan kuasa yang diberikan inilah untuk mengubah dunia yang Tuhan berikan. Dan kita hidup di dalam kuasa itu. Saudara, sungguh luar biasa bukan? Ya, ini berita utama dari Injil untuk seluruh dunia, seluruh bangsa. Ya, ada kuasa untuk melepaskan dosa. Kuasa yang mengubah kita yang dari jahat menjadi baik. Kuasa untuk mengubah dunia yang buruk ini menjadi dunia yang baik. Orang-orang di dalamnya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kita hidup. Jadi bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sadar kita ada di dalam kerajaan Allah, Tuhan menebus kita, lalu Tuhan kita dijadikan bagian di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, ada 3 hal saja yang saya ingin angkat bagi kita. Yang pertama adalah soal kerendahan hati, ya, soal kemurnian hati, soal sebuah hasrat untuk melatih karakter-karakter kita. Kita sadar kita hidup di dalam kerajaan Allah yang kudus. Ya, di dalam kerajaan Allah yang kudus dan di dalamnya ada kuasa untuk mengubah kita sekali lagi. Mengubah kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita diubahkan itu? Melatih karakter kita di dalamnya. Sehingga makin hari kita bukannya tinggi hati tapi makin rendah hati. Hati yang mungkin dulunya punya motivasi begitu menyimpang, tapi kali ini terus dimurnikan dan motivasi itu menjadi hanya satu di dalam hidup kita, melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan maukah karakter-karakter seperti yang buruk ini, kemarahan, hawa nafsu, atau sikap menganggap diri benar orang lain salah, menghakimi orang lain, ini perlahan-lahan dikikis di dalam kuasa kerajaan Allah. Sudah, ini berita baik loh. Ya, kita bukan hanya untuk masuk surga sekali lagi, tapi bagaimana kita diubah di dalam kuasa kerajaan Allah ini, makin hari menjadi pribadi yang makin baik, makin memuliakan Tuhan, makin memancarkan karakter-karakter yang indah. Sikap ini yang kita harus miliki waktu kita hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah yang hadir ini. Waktu kita semua orang Kristen ini bisa menampilkan sikap ini, justru itu membuktikan kerajaan Allah makin nyata di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah. Saudara, yang kedua, ya, hidup di dalam bergantung dan percaya atau penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara, kita bukan ingin bersandar pada diri kita sendiri, merasa kita mampu, merasa kita bisa, tapi kita hidup di dalam kebergantungan, penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara, kita percaya ya, kerajaan Allah di mana Allah bertahta di situ. Allah bertahta. Kita bergantung kepada pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Ya. Saudara, ini boleh jadi sikap kita yang kedua. Ya, bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah sedia dibimbing oleh Roh Kudus. Ini gaya hidup harus ada di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah sadar kita hidup di dalam kerajaan Allah, mari kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Ya, bukan kita yang menentukan arah dan bertindak sesuai dengan keinginan kita, tapi belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kehadiran kerajaan Allah ini, berita baik ini dilihat orang, dirasakan orang, dinikmati orang. Dan itu sungguh-sungguh boleh menjadi membawa berkat bagi orang lain. Mari kita boleh menyatakan Injil di dalam hidup kita dengan cara yaitu hiduplah seperti yang Tuhan kehendaki. Maka kerajaan Allah akan makin nyata dan Injil itu ditangkap oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup kita, dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, orang menyadari Injil itu seperti apa. Kabar baik itu seperti apa. Saudara, biar Tuhan memberkati, mari kita berdoa.